Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya masih ingin mengajak saudara untuk kita belajar tentang seri Ruang Tunggu. Dan hari ini kita sampai pada seri yang ke-17. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah jemu ada di ruang tunggu. Karena ketika engkau ada di ruang tunggu, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sadarilah bahwa di ruang tunggu, tak sekedar menanti waktu itu berlalu. Tetapi di ruang tunggu, maka kita akan mengerti, kita akan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya berharap setiap Bapak Ibu, sekalipun tidak begitu cepat, sekalipun terasa lambat, tetapi setialah berada di ruang tunggu. Karena di sana kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan di sana Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membimbing kita untuk memasuki masa depan yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kehidupan yang kita jalani. Bahwa tidak segala sesuatu yang kita inginkan segera kita dapatkan. Tidak selalu yang kita doakan dengan cepat Tuhan memberikan jawaban. Kadang-kadang memang Tuhan berkata, tunggu. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita. Kenapa Tuhan terus membawa kita memasuki ruang tunggu? Dan saya berharap Bapak Ibu bisa memahami cara-cara Tuhan bekerja bagi anak-anaknya. Bagaimana Tuhan menuntun umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di dalam kita menanti di ruang tunggunya. Untuk seri yang ke-17 ini, saya memberikan sebuah judul, kenapa kita harus ada di ruang tunggu. Sebab Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah. Kita ada di ruang tunggu karena ketika Tuhan menuntun kita, ketika Tuhan memimpin kita, maka pimpinannya, tuntunannya itu akan berjalan selangkah demi selangkah. Mari kita mendasarinya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan menuju tanah Kanaan bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang dialami selama menuju ke tanah Kanaan. Bahkan ketika mereka berjalan di tanah Kanaan, butuh waktu 40 tahun dari Mesir ke Kanaan. Bukanlah waktu yang pendek. 40 tahun itu adalah rentang waktu yang sangat panjang. Tetapi hari ini kita akan belajar apa yang disampaikan Alkitab. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan hendak menuju ke tanah Kanaan, maka inilah cara Tuhan memimpin bangsa Israel. Alkitab mencatat, ketika Allah menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Allah tidak langsung membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tetapi Allah memimpin bangsa Israel dari persinggahan ke tempat persinggahan. Apakah Allah tidak mampu untuk membawa Israel langsung masuk ke Kanaan? Mampu. Apa Allah tidak sanggup membawa Israel secara mujizat lalu memilihkan langsung ke Kanaan? Sanggup. Allah kita adalah Maha Kuasa. Dia bisa melakukan segala-galanya. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tetapi itu tidak dipilihnya karena dia punya rencana bagi anak-anaknya. Allah memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan.
Dan terus berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Saya ingin menunjukkan kepada saudara beberapa tempat-tempat yang disinggahi oleh bangsa Israel. Ada beberapa ahli Alkitab yang menuliskan secara rinci, tetapi saya tidak memakai semuanya itu. Saya hanya ingin melihat beberapa hal perjalanan yang dilalui oleh bangsa Israel dari persinggahan ke tempat persinggahan. Nomor satu itu adalah Rameses, tempat di mana bangsa Israel ada di tanah Mesir, dan dari sanalah mereka mulai berjalan menuju ke tanah Kanaan. Lalu persinggahan yang kedua yang mereka singgahi adalah Sukot. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah orang-orang Ibrani meninggalkan tempat perkemahan yang pertama ini, Tuhan menyertai mereka di dalam tiang awan dan tiang api. Nah, dari Sukot maka mereka akan masuk ke Pihahirot. Disinilah mereka akan menghadapi tantangan, karena dari belakang pasukan Mesir mengejar, dan kanan kiri mereka padang gurun yang begitu luas. Tetapi di depan mereka terbentang laut Tiberau. Tidak ada jalan. Mereka dikepung dari belakang. Mereka dikejar pasukan Mesir. Sepertinya tidak ada jalan. Tetapi di sini mereka melihat keajaiban Tuhan yang pertama. Laut Tiberau dibelah oleh Tuhan. Saudaraku, keluar dari laut Tiberau maka mereka akan memasuki persinggahan yang keempat, yaitu Mara. Baru saja melihat mujizat, sekarang mereka sampai di Mara. Mereka melihat kebesaran Tuhan, tapi justru di Mara tidak ada air yang bisa diminum. Karena semua air di Mara pahit rasanya. Tapi akan membuat mereka kelaparan, akan membuat mereka kehausan. Sekali lagi Tuhan punya kuasa mengubahkan yang pahit menjadi manis. Saudara, terus kemudian di Elim, dan disinilah ada 12 mata air. Dari Elim mereka mulai berjalan di padang belantara Sin, Rafidim. Mereka akan berperang melawan bangsa Amalek. Lalu ke Gunung Sinai mereka menerima Taurat. Bisa diikutin saja supaya jemaat bisa mengikuti tayangannya. Terus, ya, ke Gunung Sinai, dan mereka akan mulai berjalan terus melalui belantara Sinai. Perjalanan belum selesai, dan kita melihat selanjutnya tempat-tempat yang disinggahi oleh bangsa Israel. Dari situ mereka mulai membangun kemah di padang belantara. Lalu berikutnya mereka singgah satu tempat yang disebut Esion Geber. 12 ke Kades Barnea, 13 padang gurun belantara sebelah timur, Sungai Arnon Israel, lalu Gunung Nebo. Ini tempat terakhir Musa melihat tanah Kanaan. Tetapi Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Yang ke-17, mereka melewati Sungai Yordan. Sungai Yordan yang deras arusnya, mustahil untuk dilewati. Tapi karena pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan, Sungai Yordan pun dibelah. Dan mereka memasuki Kanaan dengan menghancurkan Yeriko. Kisahnya sangat terkenal. Tembok Yeriko dirobohkan dengan puji-pujian. Dan itulah terus berlanjut, peperangan demi peperangan, sampai merebut seluruh tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara memperhatikan, itulah cara Tuhan memimpin bangsa Israel. Mereka harus satu persinggahan ke persinggahan berikutnya, lalu berjalan terus sampai mereka masuk ke Kanaan. Apa yang dialami oleh bangsa Israel tentunya ini menjadi gambaran bagi perjalanan kehidupan kita. Kanaan adalah bicara tentang masa depan. Kanaan itu adalah bicara tentang kesuksesan. Kanaan itu bicara tentang keberhasilan. Allah menjamin masa depan. Tetapi untuk mencapai tempat di sana, saudara dan saya harus bersedia melewati persinggahan satu ke persinggahan berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jalan untuk menuju ke Kanaan
tidak semudah untuk membalikkan tangan. Jalan yang ditempuh itu penuh dengan tantangan. Jalan yang ditempuh itu begitu sangat panjang. Dan itulah sebabnya bangsa Israel harus bersedia untuk berhenti di tempat persinggahan ke tempat persinggahan berikutnya. Sekali lagi bahwa tidak ada keberhasilan yang dapat diraih secara instan. Kita harus bersedia menjalani dan berhenti sejenak dari persinggahan ke tempat persinggahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin pesankan kepada saudara bahwa di dalam hidup ini tidak ada lift keberhasilan. Saudara dan saya harus bersedia menaiki anak tangga demi anak tangga menuju keberhasilan. Seperti bangsa Israel yang harus bersedia untuk memasuki persinggahan pertama, kedua, ketiga, sampai mereka sampai ke Kanaan. Demikianlah jalan kesuksesan. Semua sukses itu butuh proses. Tidak ada yang dapat dicapai secara instan. Oleh karena itu siang hari ini mari kita akan belajar bersama-sama. Apa maksud-maksud Tuhan? Apa rancangan-rancangan Tuhan? Mengapa Tuhan membawa bangsa Israel menuju ke Kanaan? Harus berhenti dari satu persinggahan ke tempat persinggahan. Yang pertama mari kita pelajari bersama-sama kenapa Tuhan harus membawa Israel untuk berhenti dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain sampai mereka tiba di Kanaan. Yang pertama bahwa setiap orang itu punya batasan dan semua perjalanan itu butuh peristirahatan. Sekali lagi kenapa Tuhan membawa Israel tidak langsung berjalan full sampai ke Kanaan? Karena setiap orang punya batasan dan semua perjalanan butuh peristirahatan. Itulah sebabnya jalan-jalan yang bebas hambatan, jalan tol, di tengah-tengahnya juga ada rest area, tempat-tempat beristirahat. Kita harus menyadari bahwa setiap kita, semua manusia, itu memiliki batasan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjadi manusia super, yang tidak memiliki batasan. Kita semua punya batasan. Usia kita terbatas, tenaga kita terbatas, kepintaran kita terbatas, kecakapan kita terbatas, uang kita terbatas, jabatan kita terbatas, kedudukan kita terbatas. Semua yang melekat di dalam diri kita itu selalu punya batasan. Dan Allah mengerti batasan-batasan, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya Allah tidak memimpin langsung dari Mesir, berjalan siang dan malam menuju ke Kanaan. Tetapi Allah memimpin mereka untuk berhenti dari satu persinggahan ke tempat persinggahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 tahun terakhir kita diserang dengan pandemi. Dan ketika pandemi itu terjadi, maka jelas terbukti bahwa manusia sangat terbatas. Ketika pandemi itu datang, maka semua orang memiliki batasan yang jelas dan nyata. Kita dikurung di dalam rumah, semuanya menjadi terbatas, hubungan menjadi terbatas, uang kemampuannya menjadi terbatas, dan tidak ada seorang pun yang berani untuk melawannya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita menyadari bahwa setiap kita memiliki keterbatasan. Inilah prinsip hidup yang perlu kita jalani. Perhatikan, bahwa dalam perjalanan kadang-kadang kita memang harus berhenti. Tetapi bukan untuk mengakhiri. Tetapi kita berhenti untuk menyegarkan diri.
agar dapat melanjutkan perjalanan kembali. Kalau saudara paksakan untuk terus melaju sampai kepada tujuan, saudara tidak akan pernah mencapai tujuan akhir. Saudara akan gagal di tengah jalan. Itulah sebabnya Tuhan mengerti batasan-batasan bangsa Israel. Dia bawa ke satu persinggahan supaya mereka bisa beristirahat. Bukan mengakhiri perjalanan, tetapi dengan beristirahat mereka menyegarkan diri supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip-prinsip yang demikian tentunya perlu kita sadari dalam hidup ini. Bahkan Allah pun memberikan petunjuk yang sama bagi kita ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan segala pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Sekalipun Dia tidak terbatas dan tidak ada kuasa yang sanggup membatasinya, tetapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa ada waktunya untuk bekerja, tapi juga ada waktunya untuk berhenti. Ketika semua telah diselesaikan, maka berhentilah Allah dari segala yang dikerjakannya. Saudaraku, bahkan Tuhan Yesus pun mengambil hal yang sama. Dalam Markus pasal 6 ayat 31 dikatakan demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat sunyi, masuk ke ruang tunggu, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang dengan hikmat-Nya mengatur kehidupan begitu rupa. Ada 7 hari dalam seminggu, tapi pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti, Tuhan beristirahat. Itulah sebabnya Dia menguduskan pada hari yang ke-7. Kenapa kita berkumpul di tempat ini? Kenapa kita beribadah ke tempat ini? Inilah tempat peristirahatan. Inilah tempat persinggahan. Kita berhenti sejenak dari seluruh aktivitas. Bukan mengakhiri seluruh kegiatan. Tetapi kita supaya dapat kesegaran di dalam Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, rajinkanlah untuk beribadah. Karena di tempat ini kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Senin sampai Sabtu kita bergumul dengan pekerjaan. Kita ketemu dengan banyak orang. Kadang-kadang ada kemarahan yang masih tersimpan. Ada luka yang masih menganga. Ada kelelahan, ada capaian yang begitu berat. Dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Pada hari yang ke-7, kita datang ke rumah Tuhan. Berhenti sejenak dari seluruh aktivitas. Dan di tempat ini ada firman yang akan memberi kesegaran. Ada firman yang akan memberi kekuatan. Sehingga kelak besok hari, di hari Senin, kita bisa memulai dengan kesegaran yang baru. Semua luka telah dipulihkan. Semua kepenatan telah dipulihkan. Dan kita punya tenaga yang baru. Punya semangat yang baru. Punya kekuatan yang baru. Untuk menjalani di minggu yang baru. Oleh karena itu, sadarilah kita punya batasan. Setiap orang punya batasan. Jangan langgar batasan. Ada waktunya bekerja, tapi juga ada waktunya untuk beristirahat. Seimbangkanlah hidup ini antara bekerja dan beristirahat. Bekerja tanpa istirahat itu adalah perbudakan. Tapi istirahat tanpa bekerja adalah kesia-siaan. Kalau saudara hanya mencari keistirahat tanpa bekerja, nggak ada artinya. Tapi kalau kita mengejar terus, kita juga akan menjadi budak dari pekerjaan. Sebab itu seimbangkan. Waktunya bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Waktunya istirahat, beristirahatlah dengan baik. Karena keseimbangan antara bekerja
dan beristirahat, itu yang akan membawa kita dalam kelangsungan kehidupan. Coba Bapak Ibu buka kedua tangan saudara. Semuanya buka tangan saudara dan lihatlah telapak tangan saudara. Silakan. Apa yang saudara lihat di sana? Saudara bisa melihat betapa kecilnya telapak tanganmu. Kita punya telapak tangan yang sangat kecil. Dan kita tidak mungkin untuk menggenggam dunia. Tangan kita punya batasan. Kekuatan kita punya batasan. Otak kita punya batasan. Sebab itu, berhentilah ke tempat persinggahan. Kita menyadari, aku terbatas. Tapi ada Tuhan yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan memimpin bangsa Israel dari satu persinggahan ke tempat persinggahan? Alasannya demikian. Jika Tuhan membuka semua jalan, kita akan ketakutan. Saudara bisa mengerti jalan yang akan dilewati bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, maka mereka akan bertemu dengan tantangan pertama. Dari Mesir ada pasukan yang menyerang, tapi di depan ada laut Teberau. Kalau Tuhan bukakan dari awal, kamu keluar dari Mesir, ini jalan yang akan kamu tempuh. Engkau akan melewati tempat ini. Di sana akan ada lautan yang terbentang. Engkau nggak bisa nyebrang ke sana, tapi dari belakang ada musuh yang mengejar. Tapi ada pertolongan Tuhan. Engkau bisa lewat, tapi setelah itu engkau akan ada di tempat dan di sana airnya pahit. Dan kau keluar dari air yang pahit, kau akan ketemu dengan bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek akan menyerangmu. Kira-kira mau keluar enggak dari Mesir? Kalau jalannya begitu Tuhan, sorry. Biar jadi budak lebih baik di Mesir. Aku enggak tertarik dengan Kanaan. Bisa kalipun itu melimpah susu dan madunya. Tapi jalannya sulit, jalannya berat, banyak tantangan. Terima kasih, biar di Mesir. Oleh sebab itu Tuhan tidak bukakan semua. Tuhan membukakan selangkah demi selangkah. Satu persinggahan ke tempat persinggahan. Semua mereka harus lalui sampai tiba di Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba tengok ke belakang. Jalan hidup yang pernah kita lewati. Kenapa Tuhan tidak langsung menjadikan kita seperti hari ini? Barangkali kalau Tuhan membukakan semua jalan, kita tidak akan pernah berani untuk melewatinya. Karena ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ada peperangan-peperangan yang akan terus menghantui. Tetapi kita bersyukur. Karena Tuhan membukakan selangkah demi selangkah. Tuhan hanya membukakan apa yang harus kita jalani. Ulangan pasal 29 ayat 29 berkata demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Syukur untuk semua persinggahan yang pernah kita lalui. Apa yang dibukakan itu memang harus kita jalani. Tetapi yang masih tertutup, yang rahasia, yang tidak kita ketahui, biarkan itu bagiannya Tuhan. Kita hanya patut menjalani saja apa yang harus kita jalani. Yang ketiga, mengapa Tuhan memimpin Israel dari persinggahan ke tempat persinggahan? Tuhan tidak membuka semua jalan dan tidak menunjukkan semua rute yang kita lewati agar kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau semua hal kita tahu, semua perkara kita pahami, maka mungkin kita akan melupakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak membuka semua yang harus kita tahu. Tuhan tidak membuka semua jalan yang harus kita lewati. Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22 firman-Nya berkata demikian. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot, berkemah di Etam. Di tepi padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam.
Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini perjalanan pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Belum ada Waze, belum ada Google Map, sama sekali buta. Di padang gurun tidak ada rambu-rambu, tidak ada petunjuk jalan, gelap. Mereka tidak tahu jalan menuju ke Kanaan. Tetapi dalam hal mereka tidak tahu, Tuhan menuntun mereka pada siang hari dalam tiang awan dan pada malam hari dalam tiang api. Dari satu persinggahan ke tempat persinggahan. Satu-satunya cara untuk mereka bisa sampai kepada tujuan, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan adalah bergantung sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Ketika tiang awan atau tiang api bergerak, maka mereka akan melangkah. Tetapi ketika tiang awan dan tiang api berhenti, maka di sanalah mereka akan berkemah. Mereka harus memperhatikan arah perjalanan. Kemana tiang api itu bergerak, kemana tiang api itu bergeser, maka mereka harus mengikutinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah cara yang Tuhan lakukan bagi kita, anak-anaknya. Tuhan tidak membuka semua perjalanan yang harus engkau lalui. Ketika engkau dilahirkan sampai kepada kematian, Tuhan benar-benar menutupnya. Tetapi dia akan membukanya selangkah demi selangkah. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu hari esok. Supaya kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jika engkau rasa cara Tuhan begitu lama, Tuhan tidak membuka semua jalan, tidak menunjukkan semua cara, tetapi memimpinmu dari persinggahan ke tempat persinggahan. Percayalah, itu dipilihnya agar kita bergantung penuh kepadanya. Sebab itu sering mari syukuri. Sekalipun hari ini engkau sedang menanti jawaban doa. Engkau sedang menanti usahamu berkembang. Ada banyak hal yang engkau nantikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tetapi inilah caranya Tuhan. Bahwa Tuhan menuntun kita dari persinggahan ke tempat persinggahan. Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Jangan pernah andalkan kekuatan manusia. Jangan pernah andalkan siapapun yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amsal 20 ayat 24 berkata demikian. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Sebab itu jangan pernah mendahului Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Dia yang akan memimpin kita dari perjalanan, dari persinggahan ke tempat persinggahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan hidup memang tidak selalu mudah. Bahkan kadang-kadang kita lelah. Tetapi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, langkahnya tidak akan pernah salah. Bergantung saja kepada Tuhan. Sekalipun sulit jalan yang harus kita tempuh. Sekalipun sulit perjalanan yang harus kita lalui. Tetapi itu adalah jalan yang benar. Daripada kita mencari jalan yang mudah, tetapi salah. Lebih baik sulit, tetapi itu bersama dengan Allah. Yang keempat kita akan pelajari kenapa Tuhan memimpin bangsa Israel dari satu persinggahan ke tempat persinggahan selanjutnya. Karena hal-hal besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Perhatikan, Kanaan itu adalah masa depan. Kanaan itulah kesuksesan yang gilang gemilang. Tapi untuk bisa mencapai kesuksesan, bisa mencapai tanah Kanaan,
maka Israel harus bersedia melewati satu persinggahan ke tempat persinggahan selanjutnya sampai mereka masuk ke Kanaan. Keberhasilan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu ditentukan dari kesediaan mereka melewati satu persinggahan ke tempat persinggahan lainnya. Ketika mereka menolak untuk melewati persinggahan, maka mustahil mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Dan inilah prinsip yang harus kita jalani dalam hidup ini. Bahwa hal-hal yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Gedung ini sangat besar sekali, tetapi gedung ini juga dibangun dari satu bata, ditumpuk di atas bata selanjutnya. Dan jadilah gedung ini. Matius 25 ayat 21 berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang-orang yang setia dengan perkara yang kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Pahamilah bahwa kesuksesan yang sejati itu adalah akumulasi dari kesuksesan kecil yang diciptakan setiap hari. Tidak ada orang yang berhasil tiba-tiba. Orang-orang yang sukses pada hari ini itu dimulai dari kesuksesan kecil yang dibangun dari hari lepas hari. Orang-orang yang hari ini kita kenal sebagai orang yang kaya raya, itu juga dibangun dari keuntungan-keuntungan kecil yang didapatkan setiap hari. Dan mereka setia dengan hasil yang kecil. Mereka setia dengan tanggung jawab yang kecil. Dan Tuhan mempercayakan kepadanya hal-hal yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu jangan abaikan hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil itu adalah penentu dari keberhasilan yang kita dapatkan di masa depan. Bukankah untuk membuka sebuah pintu yang besar, kita hanya butuh kunci yang kecil. Oleh karena itu mari jalani hidup ini setia dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan. Karena memang untuk bisa mencapai ketanaan, mereka harus melewati satu persinggahan ke tempat persinggahan. Dan yang kelima, kita mempelajari kenapa Tuhan menuntun bangsa Israel dari satu persinggahan ke tempat persinggahan selanjutnya. Karena Tuhan lebih tertarik kepada karakter dan bukan kepada berkat. Kanaan memang dijanjikan. Tempat yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji. Tetapi kenapa tidak langsung diberikan kepada bangsa Israel? Harus butuh 40 tahun dari persinggahan yang satu ke persinggahan yang lainnya. Karena ini yang Tuhan inginkan. Bahwa Tuhan lebih tertarik kepada karakter ketimbang hanya ingin memberi berkat. Ulangan 8 ayat yang kedua memberitahu kepada kita demikian, ingatlah kepada seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, perhatikan, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita masa depan. Tetapi untuk mendapatkan masa depan seperti yang Dia janjikan, maka Tuhan akan mempersiapkan karakter kita. Karena percuma Kanaan yang melimpah susu dan madunya, kalau bangsa Israel tidak punya karakter yang baik.
Emas pun akan disia-siakan kalau karakternya tidak baik. Biar ada susu, ada madu yang melimpah, itu pun akan percuma diberikan kalau karakternya tidak baik. Tetapi orang-orang yang punya karakter, jangan tunggu emas, besi pun dapat dia olah. Barang-barang yang gak terpakai pun, dia bisa jadikan uang. Tetapi kalau orang gak punya karakter, berapapun banyak kekayaan diberikan, akan dihambur-hamburkan. Semuanya menjadi tidak ada gunanya. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka dari satu persinggahan ke tempat persinggahan selanjutnya. Karena Allah fokus untuk membentuk karakter mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Tuhan yang utama itu adalah karakter. Fokus Tuhan itu adalah bagaimana membangun karakter yang baik. Bagi Tuhan yang utama bukan hanya mempersiapkan berkat, tetapi dia lebih dahulu mempersiapkan karakter yang hebat. Kenapa? Karena karakter itu menentukan kualitas kehidupan. Hidup seseorang itu berkualitas atau tidak, bukan karena pakaian yang dia kenakan, bukan karena jabatan yang dia duduki, bukan karena kekayaan yang dia miliki, tetapi hidup itu berkualitas karena karakter yang mereka miliki. Sederhana, tapi kalau karakternya baik, hidupnya berkualitas. Hari-hari ini bukannya kita heboh, ada jenderal, dudukannya tinggi, jabatannya tinggi, tapi buruk karakternya. Semua orang membicarakannya. Kualitas hidup tidak diukur karena seseorang pintar. Kualitas hidup ditentukan oleh karakter. Daud itu yang terkecil di antara saudara-saudaranya. Dia adalah seorang gembala. Dibandingkan kakak-kakaknya, dia biasa. Dia tidak terlalu hebat dari kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya dipilih menjadi prajurit Israel. Tetapi Daud nggak kepilih. Dia hanya layak jadi gembala. Tetapi biar dia jadi gembala, tapi dia punya karakter yang baik. Sehingga ketika Tuhan mencari raja pengganti Saul, maka yang berkarakter itu yang dipilihnya. Kadang-kadang kita melihat ada orang, kok kamu lama di situ. Hanya mentok di satu pangga pertama. Kok singgahmu terlalu lama di tempat itu. Bukan Tuhan gak mau membawamu lagi. Tetapi karena engkau gak membentuk karakternya. Persinggahan demi persinggahan. Itu adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter bangsa Israel. Untuk mendapatkan karakter yang hebat. Tuhan membawa umat Israel dari persinggahan ke tempat persinggahan berikutnya. Saudara-saudaraku, kenapa harus begitu lama? Karena karakter tidak dihasilkan dalam waktu semalam. Karakter dibentuk melalui proses yang panjang. Mengapa butuh 40 tahun? Persinggahan demi persinggahan. Karena inilah caranya untuk membentuk karakter seseorang. Prosesnya memang panjang. Bagaimana membuat mereka menjadi berani? Maka caranya mereka harus dihadapi dengan tantangan. Harus ada musuh yang melawan. Harus ada musuh yang menyerang. Supaya keberanian itu tumbuh. Bagaimana cara membentuk bangsa Israel punya iman yang teguh kepada Tuhan? Harus dihadapkan kesulitan. Sekarang Tuhan menghantar mereka tepat di depan Laut Teberau. Dari belakang ada musuh yang menyerang. Tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan sedang mengajar mereka. Apakah ketika keadaan sulit, engkau percaya tidak sama Tuhan. Semua persinggahan mengajarkan karakter-karakter yang khusus kepada bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya hari ini, kalau suksesmu belum datang, keberhasilanmu belum mendekat, apa yang kau doakan belum dijawab, mari periksa diri. Jangan-jangan saya belum layak untuk menerima apa yang saya doakan. Jangan-jangan saya belum siap untuk menerima apa yang Tuhan janjikan.
karaktermu menentukan masa depanmu. Mengubah karakter, itu berarti kita sedang mengubah masa depan kita. Saudaraku, kenapa begitu lama dan panjang? Karena karakter tidak dibentuk melalui pengetahuan. Karakter dibentuk melalui pengalaman. Musa telah menyampaikan firman. Dan mereka tahu pada Tuhan mereka harus taat. Kepada Tuhan mereka harus menyembah. Taurat sudah diberikan. Tetapi bukan berarti karena mereka tahu firman, maka karakter mereka akan jadi. Karakter tidak cukup dengan pengetahuan. Karakter dibangun melalui pengalaman. Bukankah kita tahu beribadah itu baik? Tapi siapa yang setiap minggu datang beribadah? Pengetahuan gak cukup membentuk karakter kita. Karakter itu dibentuk melalui pengalaman. Itulah sebabnya Tuhan harus menuntun bangsa Israel. Mengalami proses kehidupan supaya memiliki karakter yang matang. Perhatikanlah bahwa karakter tidak dikembangkan dalam kesenangan dan kemudahan. Karakter berkembang melalui kesulitan dan berbagai tantangan. Hanya ketika mereka ada di persinggahan, ada kesulitan, maka karakter mereka berkembang. Ketika mereka menghadapi hal-hal yang buruk, maka di sanalah karakter berkembang. Ketika melewati penderitaan, jalan yang panjang di padang belantara. Melelahkan, ya. Tapi justru kelelahan-kelelahan itulah yang akan membuat bangsa Israel memiliki karakter yang hebat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini Tuhan belum menuntun engkau masuk ke Kanaan. Tuhan masih membawamu dari satu persinggahan ke tempat persinggahan. Sadarilah bahwa Tuhan lebih fokus untuk membentuk karakter kita. Ada berkat yang Tuhan janjikan, tetapi Dia ingin mempersiapkan kita supaya menjadi bejana yang siap menampung semua berkat Tuhan. Inilah kehidupan yang harus kita jalani. Hidup manusia itu layaknya seperti sebuah piano. Piano itu terdiri dari berbagai macam tuts. Ada tuts-tuts yang berwarna putih, tetapi ada tuts juga yang berwarna hitam. Tuts yang berwarna putih itu adalah gambaran dari kehidupan, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman-pengalaman yang penuh berkat, keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi di balik tuts yang putih itu juga terselip tuts-tuts yang berwarna hitam. Itu pengalaman-pengalaman kesesakan. Itu kepahitan yang engkau alami. Itu adalah kesakitan yang engkau alami. Tetapi sadarilah bahwa sebuah simfoni tidak dihasilkan dari bunyi tut yang sama. Simfoni surgawi itu dihasilkan karena perpaduan antara tuts yang berwarna putih dan tuts yang berwarna hitam. Oleh sebab itu syukurilah. Kalau Tuhan membawa kita di tempat persinggahan yang penuh tawa, ceria. Tetapi juga bersyukurlah. Kalau Tuhan membawa kita masuk ke tempat persinggahan yang penuh dengan air mata. Karena hanya perpaduan antara tertawa dan air mata yang akan menghasilkan kehidupan yang kuat dalam hidup kita. Tidak selamanya engkau ada di tempat yang sulit. Karena akan datang masanya engkau akan pindah ke persinggahan yang baru. Tidak ada penderitaan yang terus berlangsung. Dan juga tidak ada pesta yang terus berlangsung. Tuhan akan mengombinasi kehidupan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di depan. Mari hadapi dengan berani. Kalau engkau tidak tahu arah yang harus engkau tuju. Tetaplah melangkah maju. Dan lihatlah siapa yang di depanmu. Tiang awan, tiang api. Itu akan menuntunmu. Tuhan